Universitas Diponegoro atau biasa disingkat Undip adalah sebuah universitas terkemuka yang terletak di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Undip merupakan salah satu universitas tertua di Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1956 sebagai universitas swasta dan baru mendapatkan status perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Kuliah kerja nyata tentunya tidak asing lagi di telinga mahasiswa. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Tahun ini Undip menerjunkan sebanyak 2.354 mahasiswa dari seluruh fakultas. Kegiatan KKN Undip ini masih berbasis online, dimulai pada tanggal 5 Januari sampai 15 Februari 2022. Tema yang diangkat adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Setelah kita mengetahui informasi mengenai Undip dan KKN, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kintan Kela Syafika yang saat ini menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Angkatan 2018. Simak terus video profil KKN di Kelurahan Gebangsari ya. Kelurahan Gebangsari merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alamat kantor Kelurahan Gebangsari di Jalan Kapas Raya Utara, Banget Ayu, Genuk, Komplek Genuk Indah, Genuk Sari. Kelurahan Gebangsari memiliki luas wilayah kurang lebih 149,79 hektar. Berdasarkan data survei penduduk pada Juli tahun 2019, kondisi demografi Kelurahan Gebangsari sebagai berikut. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.227 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.049 jiwa, jumlah penduduk perempuan 3.178 jiwa. Jumlah RT di Kelurahan Gebangsari sebanyak 57 dan jumlah RW di Kelurahan Gebangsari sebanyak 11. Jarak tempuh menuju Kelurahan Gebangsari jika kita dari Tembalang menggunakan sepeda roda 2 akan memakan waktu kurang lebih 35 menit. Kondisi jalannya yang bergelombang dan berlubang mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam melewati jalan tersebut. Jalanan akan dipenuhi air jika terjadi hujan lebat. Hal ini dikarenakan selokan yang sempit yang berada di tepi-tepi jalan. Berikut merupakan kondisi dari jalan yang berlubang dan selokan yang penuh digenangi air. Di dalam wilayah kantor Kelurahan Gebangsari terdapat rumah dinas dan aula yang dimanfaatkan untuk keperluan seperti musrenbang, vaksin, dan lain-lain. Selain itu, Kelurahan Gebangsari terdapat juga sekolah, masjid, puskesmas, dan fasilitas penunjang lainnya. Berikut merupakan potret potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Gebangsari, yaitu adanya lahan kosong yang nantinya akan digunakan sebagai taman toga. Kemudian ada kolam ikan dengan berbagai jenis bibit ikan unggul yang ada di dalamnya. Kemudian ada greenhouse yang dikelola oleh masyarakat setempat, yaitu budidaya bayam Brazil. Program kerja yang dilaksanakan di Posyandu Mawar Mekar RW 8 Kelurahan Gebangsari adalah pendampingan posyandu dengan pemberian buklet PMT bagi balita dan juga pemberian leaflet yang berisi informasi mengenai Omikron dan cara menjaga imunitas dengan makanan yang bergizi dan juga pola hidup sehat kepada masyarakat yang hadir di posyandu. Saat melaksanakan program kerja, kami dibantu oleh ibu pengurus yang berada di Posyandu RW 8 Kelurahan Gebangsari. Program selanjutnya dilaksanakan di SD Negeri 3 Gebangsari dengan agenda penyuluhan mengenai narkoba lewat mata atau bisa kita sebut dengan pornografi kepada murid kelas 6.
Penyuluhan ini dilakukan karena seperti yang kita ketahui, zaman semakin canggih, sehingga kita perlu pengetahuan mengenai dampak buruk dari narkolepma. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan poster yang memuat informasi apa itu narkolepma, kemudian dampak-dampak negatif jika kita terpapar narkolepma, lalu yang terakhir ada cara pencegahan agar terhindar dari narkolepma. Berikut merupakan potret kegiatan penyuluhan mengenai narkoba lewat mata di SDN 3 Gebangsari. Selain kegiatan penyuluhan, di SD Negeri 3 Gebangsari, tim KKN bersama para murid kelas 6 melakukan game edukasi sains volcano eruption. Para murid terlihat antusias dalam mengikuti game edukasi sains ini. Kemudian program selanjutnya yaitu pemberian visualisasi desain Taman Toga kepada Ketua RW 5. Diharapkan dengan adanya visualisasi ini, warga RW 5 bisa bergotong royong menata Taman Toga di RW 5. Setelah ini akan saya tampilkan beberapa kegiatan selama KKN di Kelurahan Gebangsari, yaitu salah satunya ada kegiatan pengecatan kantor Kelurahan Gebangsari, lalu mengikuti senam pagi rutin yang dilaksanakan tiap hari Minggu di RW 5, kemudian mengikuti pengajian rutin ibu-ibu di RW 8 Kelurahan Gebangsari. Ambil yang terbaik, misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Nanti anaknya yang juara 1 kelompoknya suruh maju, juara 2, juara 3 lah. Nanti masing-masing kelompok itu ada yang mewakili satu presentasi. Jadi anaknya menjelaskan, ini tadi bisa mengeluarkan lahar karena diberi apa, anaknya itu presentasi. Jadi ini juga menggali kemampuan anak untuk bicara. Walaupun dia presentasinya hanya sedikit, kalimat yang dia keluarkan sedikit, kita tetap memberi semangat. Ya itu. Jadi kedepannya supaya nanti panjenengan kalau menghadapi masalah-masalah seperti itu, anak-anak disuruh presentasi. Kan ini nanti untuk kurikulum yang baru dari Menteri yang promotif itu kan anak suruh langsung praktek. Nah, jenengan kan mengajinya ke depan. Nah, generasi saya kan sebentar lagi sudah pada pensiun. Dan jenengan nanti kan yang memperbarui. Ya gitu. Yang kira ada gitu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama.